Tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00 WIB yang mulia di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hari Rabu. Di Rumah Sakit Medika. Iya. Baik. Pada saat itu saudara bertugas atau? Saya bertugas di ruang IGD rumah sakit. Waktu itu anak ini datang ya, tiba. Sehingga saudara melakukan pemeriksaan. Benar. Yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum berkaitan dengan anak ini, apa yang saudara temukan di situ? Korban datang tidak sadarkan diri dan keadaan umum sakit berat. Korban datang dibawa oleh orang. Beliau mengatakan orang tua dari teman korban, tapi tidak menyebutkan namanya. Saat itu saya melakukan pemeriksaan, ditemukan yang pertama luka robek luka lecet di pelipis bagian atas mata sebelah kanan. Sebentar. Baik. Ini berarti kan saudara melakukan pemeriksaan di UGD ya? Benar yang mulia. Di ruangan UGD. Iya. Saudara lihat anak itu. Terus saudara temukan tadi. Iya yang mulia. Silakan lanjutkan. Ya, yang saya temukan kita temukan luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan sekitar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Kemudian luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka memar pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm yang mulia. Jadi akhirnya saudara tuangkan di dalam suatu visum et repertum ya, nomor 001 ini, ya, MR. Ya. Saudara yang menandatangani? Saya menandatangani. Baik, di samping luka-luka yang saudara sampaikan tadi, ada hal lain yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara lakukan enggak pemeriksaan dalam? Untuk pemeriksaan di IGD kita menangani kegawat daruratan yang mulia. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan, dan saran rawat inap di bagian ICU. Akhirnya kan ada pemeriksaan lanjutan. Iya. Ada lab juga. Iya. Hasilnya saudara baca? Saya baca. Apa yang dihasilkan dari lab? Dari hasil lab ditemukan bacterial infection atau infeksi bakteri pada darah korban. Kemudian pada CT scan ditemukan dari hasilnya tidak ditemukan kelainan pada otak ataupun perdarahan di dalam otak ataupun tidak ditemukan retakan atau kita sebutnya patah tulang di tengkorak. Ditemukan bekuan darah di bagian bibir dan tampak penebalan dinding pada sinus, dok, yang mulia. Untuk otaknya sendiri kelihatan enggak di CT scan? Dari hasil CT scan tidak ada tampak kelainan, hanya kelainan pada bekuan darah di bibir dan penebalan pada sinus dari kami, yang mulia. Anak ini kan waktu itu pingsan atau bahasa medisnya koma menurut saudara? Dalam bahasa kedokterannya kita sebut ini delirium yang mulia, penurunan kesadaran. Bisa merespon tidak? Merespon saudara mungkin cuma biar merespon dengan panggilan ataupun dengan peragat tertentu, bisa merespon enggak? Dapat saya jelaskan yang mulia, pertama kali korban datang, respon pada matanya, saya suruh buka mata, ini kita sebut dengan E-nya 3. Kemudian kalau tidak saya panggil, kemudian menutup mata, jadi ini E-nya nilainya 3. Kemudian verbal atau bicara tapi tidak jelas, hanya kata-kata, ini V-nya 3. Kemudian motoriknya bisa menghalau dengan
bila diberikan nyeri, ini PM-nya 4, ditotalkan semuanya 10. Kita sebut di bidang kedokteran ini delirium atau penurunan kesadaran, Yang Mulia. Belakangan apakah si anak ini kesadarannya itu semakin membaik atau menurun sehingga saudara melakukan tindakan tertentu? Dapat saya jelaskan Yang Mulia, saya memeriksa korban ini pada pertama kali. Kemudian setelah pasien ini atau korban ini masuk ke rawat inap, ini ditangani oleh dokter spesialis. Saya lihat di catatan rekam medisnya kondisi pasien penurunan kesadaran dengan GCS 7. Punya kesadaran? Penurunan kesadaran di hari ketiga. Penurunan kesadaran ya? Iya. Penurunan kesadaran yang seperti apa yang saudara bisa jelaskan? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu Yang Mulia. Yang ini bukan kapasitas saya, ini kapasitasnya dokter spesialis Yang Mulia.